Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Puji Haryono, guru IPA SMP. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kemagnetan. Nah, khususnya pada materi kali ini, yaitu materi IPA kelas 9, kita lanjutkan ke bagian yang keduanya adalah tentang medan magnetik. Kita akan belajar tentang apa itu medan magnetik. Medan magnetik adalah ruang di sekitar sebuah magnet di mana pengaruh gaya magnet itu masih bisa dirasakan oleh benda atau bahan-bahan yang bersifat ferromagnetik. Biasanya, medan magnetik ini dilambangkan dengan kerapatan garis gaya magnet. Nah, di mana garis-garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi kalau kita bisa lakukan percobaan sederhana, jika kita letakkan magnet, kemudian kita taruh serbuk baja atau besi di atas kertas ya, magnetnya ditaruh di atas kertas juga, kita taburkan, sedikit kita gerak-gerakkan untuk mempercepat formasinya, maka akan kita lihat nanti di situ nampak adanya garis-garis gaya magnet yang dilambangkan dengan alur daripada serbuk besi atau serbuk baja. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, maka akan semakin kuat pengaruh dari medan magnet tersebut. Nah, karena itu di daerah kutub garis gaya magnetnya paling rapat, maka tarikan atau kekuatan gaya magnet paling kuat ada pada daerah kutub-kutub magnet. Nah, ini kalau sudah jelas karena medan magnet dihasilkan oleh sebuah magnet. Bagaimana dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik? Apakah arus listrik menghasilkan atau menimbulkan medan magnet? Ini pertama kali diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Nah, dia melakukan percobaan yang sangat sederhana, sangat simpel. Tampak pada gambar di situ adalah kawat yang pertama tidak diberikan arus listrik, ya, gambar pertama itu. Kemudian di bawahnya diletakkanlah jarum kompas atau mari jarum ya. Ketika tidak ada arus listrik, maka bisa diletakkan di setting sehingga kutub utara dan selatannya berimpit lurus persis pada kawat tersebut. Kemudian pada gambar berikut ini, kawat lurus tadi diberikan arus listrik dari atas ke bawah. Artinya yang bagian atas kawat dihubungkan dengan kutub positif baterai, sedangkan bagian bawahnya dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Apa yang terjadi? Ternyata jarum magnet itu bergeser ke kanan atau bergeser searah jarum jam, searah putaran jarum jam. Kemudian dilakukan percobaan sebaliknya. Bagaimana jika dibalik? Arah arusnya dari bawah ke atas, artinya bagian bawah kawat dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan DC dan yang atas dengan kutub negatif. Apakah berpengaruh? Ternyata jarum kompas ini bergerak atau bergeser ke kiri atau berlawan arah jarum jam. Dengan demikian terlihat bahwa arah arus listrik itu mempengaruhi daripada arah medan magnet yang ditimbulkan. Nah, bahkan untuk membuat magnet yang lebih kuat, kumparan kawat berinti besi yang dialiri arus listrik, jadi berbentuk berupa kumparan, tidak sekedar kawat berarus gitu ya, itu mampu menarik besi dan baja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet yang cukup kuat juga karena dibuat solenoid atau kumparan itu. Nah, ini biasanya pada penerapannya digunakan untuk mengambil sampah-sampah yang dari bahan logam, terutama adalah baja atau
besi. Oke, kita lanjutkan anak. Nah, dari percobaan tadi, percobaannya Hans Christian Ørsted, ternyata arah arus listrik mempengaruhi arah medan magnet, maka kita bisa menggunakan aturan atau kaidah tangan kanan untuk memudahkan kita mengetahui daripada arah medan magnet. Jadi, pada gambar tampak, jika arah ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, sebut saja I lambangnya, maka genggaman keempat jari lain, arah dari keempat jari-jari yang lain itu adalah menunjukkan arah dari medan magnet. Jadi kawatnya itu yang itu, kemudian kita ajukan dengan ibu jari, kawatnya kita genggam ya. Jadi kita bagian empat jari yang lain itu di belakangnya kawat. Maka arahnya adalah memutar ya. Dari kalau pada gambar itu keluar dari kertas mendekati kita. Nah, kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri arus listrik. Ya, jadi berupa cincin. Itu lihat pada gambar berikutnya ya. Arah medan magnet untuk bentuk kawat berarus yang lain itu berupa cincin. Maka yang pertama itu kalau dipotong kan sebetulnya adalah kawat lurus juga ya kan. Begitu ke atas maka arah medan magnet yang ditimbulkan pakai aturan tangan kanan sehingga dia keluar dari kertas mendekati kita ya, terus kemudian masuk lagi ke kertas ya. Kemudian yang bagian itu tadi bagian kanan ya, keluar mendekati kita, kemudian melingkari daripada kawat, nembus ke kertas. Nah, sebaliknya yang bagian kiri itu berarti kan ibarat kawat berarus lurus, maka di arahnya berarti ke bawah kan. Hal sebaliknya terjadi, keluarnya dari sebelah tengah kertas, bagian tengah itu ya, keluar mendekati kita dan masuk menuju kertas di sebelah kirinya. Kawat berarus listrik berbentuk kumparan atau solenoida tampak pada gambar di bawahnya. Itu juga sama ya. Ini bisa kita tentukan garis tangan kanan ya sebagai berikut. Jika genggaman 4 jari menunjukkan arah arus listrik, maka arah ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Karena bentuk kumparan, maka garis-garisnya lebih rapat karena berulang ya, diulang-ulang berdekatan bisa terus, maka medan magnet yang dihasilkan pun akan lebih kuat. Nah, berikutnya adalah elektromagnet. Ini merupakan penerapan ya atau implementasi daripada konsep yang barusan kita pelajari tentang medan magnetik tadi. Nah, apa sih elektromagnet itu? Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Elektromagnet ini memiliki beberapa kelebihan dibanding magnet permanen, yaitu apa? Kutubnya bisa dibalik sehingga utara bisa dijadikan selatan, selatan bisa dijadikan utara. Dan sifat kemagnetannya bisa dihilangkan dan dimunculkan serta kekuatan magnetnya bisa diubah dengan mudah. Loh, bagaimana caranya? Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa medan magnetnya muncul karena adanya arus listrik. Berarti untuk memunculkan saat on listriknya mengalir, maka batang besi baja ataupun yang kita lilitin kawat itu akan menjadi magnet. Begitu saklar di off, maka arus listrik terputus. Sifat kemagnetannya itu daripada paku tadi akan hilang, maka serbuk-serbuk besi yang atau serbuk baja itu akan jatuh lagi. Itu memudahkan menimbulkan sifat magnet dan menghilangkan sifat kemagnetannya. Hal yang sebaliknya, kalau misalkan mau membalik kutub bagaimana? Tinggal ditukar kabelnya itu, kabel yang di kutub negatif pindahkan ke
kutub positif, dan sebaliknya yang di kutub positif pindahkan ke kutub selatan. Kutub negatif dibalikkan ke ujung yang lain. Maka arah kutub utara dan selatan akan berganti, akan tertukar gitu. Lalu untuk memperbesar kekuatan magnetnya bagaimana? Bisa beberapa cara dilakukan. Di antaranya adalah menambah kumparannya, diperbanyak ya, lilitan kumparannya itu, dan arus listriknya diperbesar. Oke, itu gambar-gambar penerapan daripada elektromagnet. Lanjut pada gaya Lorentz. Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik tersebut, baik panjangnya, besar arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar, itu akan mempengaruhi besar dari gaya Lorentz. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz bisa dituliskan sebagai F sama dengan BIL. F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus listrik, dan L adalah panjang kawat. Nah, pada gaya Lorentz ini kita bisa menggunakan kaidah tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, asal kita tepat menggunakan arah-arah daripada jari yang kita maksud. Nah, untuk gaya Lorentz, jika kita menggunakan kaidah tangan kiri, kita bisa menggunakan arah jempol adalah arah gaya Lorentz. Kemudian arah telunjuk, jari telunjuk itu adalah arah medan magnet, sedangkan jari tengah itu menunjukkan daripada arah arus listrik. Ya, saya ulang, kalau menggunakan tangan kiri, maka gaya Lorentz yang muncul ditujukan dengan arah ibu jari, saling tegak lurus semua ini ya. F, B, dan L dan I ini saling tegak lurus. Kemudian medan magnet, arah medan magnetnya ditujukan dengan arah ibu jari, sedangkan arah jari tengah menunjukkan pada arah arus listrik. Di samping tangan kiri kita juga bisa menggunakan aturan tangan kanan ya. Kalau aturan tangan kanan bisa tidak berupa jari-jari, tapi bisa berupa tangan mengenadah gini ya, tangan mengenadah ke atas. Kita bandingkan dengan tangan kirinya, itu akan hasilkan sama. Kalau pada tangan kanan, arah menghadapnya telapak tangan itu adalah ke arah gaya Lorentz. Kemudian arah 4 jari yang lain selain ibu jari maksudnya, itu menunjukkan arah medan magnet, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Mana yang kita pakai, terserah kalian mana yang lebih nyaman ya. Mana yang kita pakai itu tidak masalah, yang penting kita paham konsepnya dan tahu arah-arahnya tadi dengan benar. Oke anak-anak, sementara pada pertemuan kali ini kita akhiri sampai sekian dulu, dan jika ada pertanyaan langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Silakan ditulis pertanyaannya, Pak Guru akan menjawab insya Allah satu persatu dari pertanyaan yang kalian sampaikan. Oke anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.